Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kami hormati Bapak Muhammad Amin selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah dan teman-teman satu kelas program studi Hukum Tata Negara yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mukhlisul Amal dan saudara David Halik. Di sini kami akan membahas materi tentang titipan atau wadi'ah. Langsung saja, yang pertama itu ada pengertian wadi'ah. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam bahasa Indonesia, wadi'ah berarti titipan. Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia. Menurut ulama mazhab Hanafi, mendefinisikan wadi'ah sebagai mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat. Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yaitu jumhur ulama, mendefinisikan wadi'ah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Yang kedua, itu ada dasar hukum. Yang pertama dari Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'amma yu'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 58. Yang kedua ada al-hadis. Al-hadis yang langsung saja saya bacakan artinya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah atau tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikan sahih. Yang ketiga ada ijma. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma dan konsensus terhadap legitimasi wadi'ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat seperti dikutip oleh Dr. Az-Zuhaili dalam Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu dari kitab Al-Mughni wa Syarh Kabir Ibni Qudamah bin Mubus li Imam Syarakshi. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad amanah atau tangan amanah. Artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, selama hal ini bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan, karena faktor-faktor di luar batas kemampuan. Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan pinjaman dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut. Yang keempat, fatwa
Dewan Syariah Nasional tentang wadiah. Sesuai dengan Fakta Dewan Syariah Nasional nomor 01 garis miring Dewan Syariah Nasional strip MUI strip 4 strip 2000 yang menyatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan wadiah ialah yang pertama bersifat titipan, yang kedua titipan bisa diambil kapan saja, yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau hadiah yang bersifat sukarela dari pihak bank. Demikian juga dalam bentuk tabungan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah adalah yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan biasa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian. Selanjutnya ada rukun akad wadiah. Rukun akad wadiah menurut para ulama mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, sedangkan menurut jumhur ulama rukun akad wadiah ada 4, yaitu yang pertama 2 orang yang melakukan akad, yang kedua orang yang menitip dan orang yang dititipi, yang ketiga sesuatu yang dititipkan, dan yang keempat sigah ijab qabul. Kabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal, misalnya saya menerimanya, bisa juga suatu tindakan yang menunjukkan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul sebagaimana dalam jual beli mu'attah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara David Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama David Halik ingin melanjutkan presentasi dari Saudara Mukhlisul Amal. Selanjutnya syarat sah wadaniyah. 1. Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad dan akad akan terjadi. Kedua, belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balik dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila, maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaian. Macam-macam wadiah. Macam-macam wadiah dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama wadiah hiyat. Amanah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab. Yang kedua, wadiah hiyat damanah. Titipan yang menerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagai kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Prinsip-prinsip wadiah. Melihat pada prinsip wadiah dan prinsip munuharabah, wadiah menurut Wirisi 2005 adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah hiyat damanah dan wadiah had amanah. Wadiah yat amanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitipan
dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitipan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.